Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Jiwo. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Ngunduh Jiwo. Si pengurang dewa Santaya Kambira tetap Selama Pak Terjo dan Dini berada di sawah, Ibu Sri berada di rumah seorang diri. Dia tidak berani untuk keluar dari kamarnya semenjak kejadian tersebut. Terlebih lagi beberapa kejanggalan aneh yang dirasakan benar-benar terasa begitu pekat. Dan benar saja, di luar kamar Ibu Sri mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Tubuh Ibu Sri bergetar saat mendengar suara nyanyian itu. Dia menyadari bahwa di rumahnya hanya seorang diri. Pak Terjo dan Dini sedang berada di sawah. Lantas siapa wanita yang sedang bernyanyi di rumahnya tersebut? Untuk memecahkan rasa penasarannya, Ibu Sri pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Dengan jalan yang sedikit tertatih-tatih, Ibu Sri terus melangkah ke arah sumber suara dari nyanyian seorang wanita yang begitu jelas didengarnya. Namun saat dia melewati kamar Dini, ia mendengar suara wanita sedang menyanyikan sebuah kidung. Ibu Sri yakin jika sumber dari suara tersebut berasal dari kamar anaknya. Dengan perlahan Bu Sri membuka pintu kamar Dini dengan tujuan untuk mengintip siapa wanita yang sedang menyanyikan kidung tersebut. Setelah Bu Sri membuka sedikit pintunya, dia melihat ada orang lain yang tengah berada di dalam kamar Dini. Seorang wanita dengan pakaian layaknya pengantin sedang merias wajah dan menyisir rambutnya. Setelah itu, dia memakan bunga melati yang sudah ia sediakan di atas meja rias milik Dini. Wanita itu memakan satu persatu bunga melati sembari menyanyikan sebuah kidung Jawa. Perasaan Ibu Sri semakin tidak enak. Ia hanya mengintip dari balik pintu. Ia tidak berani untuk menyapa atau masuk ke dalam kamar tersebut. Ada satu kejanggalan yang membuat Ibu Sri yakin jika wanita yang ia lihat itu bukanlah manusia. Saat wanita itu sedang bercermin, Ibu Sri melihat dengan mata kepalanya sendiri jika bayangan wanita yang ada di cermin itu tidak terlihat. Dia pun perlahan menutup pintunya dan berniat untuk kembali ke dalam kamarnya. Namun saat dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba wanita pengantin itu mengucapkan sesuatu. "Dah mau masuk dulu, Bu." Jantung Ibu Sri langsung berdegup dengan kencang. Dari tangan hingga kaki semuanya langsung gemetaran hingga membuat tubuhnya sulit untuk digerakkan. Bu Sri menutup pintu, menundukkan wajahnya ke bawah. Keringat dingin mulai berjatuhan. Ia kembali menguatkan tangannya untuk menutup pintu. Akan tetapi saat pintu ingin ditutup, tiba-tiba ada sesuatu yang menahan pintu tersebut untuk ditutup. Bu Sri pun mulai merasakan hawa merinding yang begitu jelas. Dia merasa jika wanita pengantin itu sudah berada di dekatnya. Dan benar saja, saat Ibu Sri mendongakkan wajahnya ke atas, ia terkejut saat sosok wanita pengantin dengan wajah yang benar-benar pucat dan kedua matanya yang menghitam sedang menatapnya sambil menahan pintu. Lalu tidak lama kemudian wanita pengantin tersebut mengucapkan sesuatu. "Nggak mau masuk dulu toh, Bu?" Bu Sri berteriak dan segera melepaskan pintu tersebut, juga berlari ke arah depan rumah. Sementara wanita pengantin tersebut, dia tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan yang penuh ketakutan dari Bu Sri. Selanjutnya, Bu Sri menuju ke sawah seperti orang kesetanan. Ia terus berlari hingga menabrak orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat Ibu Sri terjatuh, dirinya mendapati seorang wanita dan seorang pria beserta dengan anaknya yang semuanya mengenakan pakaian sangat rapi. Maaf Pak, maaf Bu, maafkan saya." Seorang wanita yang ditabrak oleh Bu Sri pun langsung menundukkan badannya sembari memegangi kedua tangan Ibu Sri. "Apakah dia sudah datang?" Ibu Sri yang mendengar suara itu langsung terdiam. Suaranya benar-benar sangat dikenali olehnya dan tampak familiar. Saat dimana dirinya mendongakkan kepalanya ke atas, Bu Sri terkejut bahwa yang ada di hadapannya sekarang adalah calon mertua dari Dini, Bunda Melati. Bunda Melati? Apakah dia sudah datang? Siapa yang Bunda maksud?
Bunda Melati tersenyum mendengar kepolosan yang tampak jelas dari wajah Ibu Sri, dan memang demikian Ibu Sri tidak mengetahui siapa yang dia maksud. Akhirnya, Bunda Melati pun membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Sri. Dia kemudian mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Sri ketakutan karenanya. Demit manten. Bunda Melati tersenyum manis kepada Ibu Sri. Bagian pipinya mendadak menjadi merah merona hingga kedua matanya yang awalnya terbuka lebar kini menjadi tertutup seperti memberikan sebuah kepalsuan dalam menghidangkan makanan yang ingin ia berikan kepada tamunya. Jadi itu demit manten. Shh, jangan kencang-kencang ngomongnya. Nanti anak saya tahu sekarang di mana Dini. Di hadapannya sudah berdiri seorang pria asing yang belum pernah ia temui, entah itu siapa. Tapi Ibu Sri hanya mengenal dua orang yang sekarang ada di hadapannya. Dua orang tersebut adalah Bunda Melati dan juga Bagus. Sedangkan satu pria yang sedari tadi memandangnya dengan pandangan bengis masih berdiri terpaku sembari menghisap rokok kreteknya yang sangat menyerbak itu. Ibu Sri pun berusaha bangkit. Ia tidak mau menampakkan wajah ketakutannya kepada Bagus ataupun orang asing yang ada di hadapannya. Kali ini dia benar-benar diajarkan oleh Bunda Melati untuk berlaku dalam senyum palsu untuk menghindari kecurigaan. Bagus yang awalnya terdiam kini dia menerobos maju ke depan. Ia kemudian mencoba untuk memapa langkah Ibu Sri yang sudah tertati-tati. Ibu gak apa-apa kan? Ibu baik-baik aja nak, terima kasih yo. Bagus memperhatikan luka di bagian kepala Ibu Sri. Ia tahu mungkin semalam tadi calon mertuanya ini mendapatkan sebuah tragedi hingga membuat kepalanya menjadi terluka, sampai-sampai harus ditutupi menggunakan kain perban. Ibu Sri pun mengantarkan mereka semua menuju ke dalam rumah. Seperti biasa ketika ada tamu, Ibu Sri langsung buru-buru menuju ke bagian belakang rumah. Namun entah kenapa di saat dirinya melewati kamar Dini, Bu Sri masih merasakan merinding yang sama. Ia masih teringat dengan jelas akan penampilan dari wajah sosok demit manten tersebut. Sejenak ia terdiam sembari menatap kamar Dini. Tentu saja hal ini membuat Bagus dan yang lainnya bertanya-tanya. Bu, ada apa? Ibu Sri memegangi kepalanya. Ia berusaha untuk menolak segala ketakutan dan tekanan yang pernah ia rasakan beberapa hari terakhir ini. Berbeda dengan Bunda Melati, ia tampak tersenyum dari kejauhan. Kali ini Bunda Melati benar-benar tahu di mana lokasi tempat demit manten itu berada. Ia kemudian melangkah mendekati Ibu Sri yang masih berdiri mematung di hadapan kamar Dini. Langkahnya tampak anggun hingga membuat Bagus dan seorang pria asing di sebelahnya merasakan ada yang tidak beres dengan cara berjalan dari seorang Bunda Melati. Setibanya di dekat Ibu Sri, Bunda Melati langsung memegang pundak Ibu Sri dan mengatakan sebuah kalimat. Aku tahu apa yang sedang kau takuti saat ini. Orang Jawa bilang jika kamu takut akan pantangan, maka kamu juga akan merasakan hal itu. Kalimat itu seperti membuat keyakinan Ibu Sri kembali dengan seketika. Bunda Melati sudah tahu apa yang ditakuti oleh Ibu Sri. Tatapan matanya yang begitu tajam membuat Ibu Sri kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah belakang rumah untuk menyiapkan hidangan untuk Bunda Melati dan yang lainnya. 5 menit kemudian ia kembali ke ruangan depan sembari membawa makanan dan minuman yang nantinya akan dihidangkan untuk Bunda Melati dan yang lainnya. Akan tetapi dilihat dari cara langkah yang dilakukan oleh Ibu Sri, tampaknya ia merasa sedikit tertekan. Langkahnya seperti sedikit tergesa-gesa hingga membuat minuman yang ia bawa menjadi tumpah di bagian nampan. Kedua tangannya bergetar seperti menahan rasa takut. Belum lagi dengan kedua matanya yang selalu menunduk ke bagian bawah, Ibu Sri benar-benar merasa ketakutan terhadap sesuatu. Monggo silakan. Bunda Melati membuka tas yang sudah berada di pangkuannya. Ia kemudian mengambil sebuah kantong kresek berwarna hitam yang berisi bunga melati. Baunya yang menyerbak membuat orang-orang yang ada di sekitar merasa risih. Bunda Melati tidak peduli cemilannya di waktu pagi haruslah menggunakan bunga melati dan kopi hitam. Bercampur dengan jajanan pasar, serangkaian cemilannya disiapkan oleh Bunda Melati mengundang perasaan aneh di setiap lubuk hati orang-orang yang melihatnya. Kopi hitam ini seperti jantungku, sedangkan bunga melati ia seperti darah yang mengalir ke tubuhku. Aku harus memakan dan meminum ini tiap pagi hari.
Bagus tidak heran jika ibunya memang menyukai dua makanan yang aneh tersebut. Sudah sejak lama orang tuanya ini selalu menyajikan hidangan yang berbeda di saat memulai sarapan di pagi hari. Selagi Bunda Melati menyantap hidangan, Ibu Sri meminta izin untuk pergi ke bagian belakang menuju ke kamar mandi. Akan tetapi sebelum Ibu Sri bangkit dari duduknya, Bunda Melati tiba-tiba menyumpahi Ibu Sri dengan sumpah serapah yang mengerikan. Jika tidak jiwamu yang terikat, maka sukmamu yang terjebak. Tidak sopan sekali dirimu meninggalkan tamu yang sedang menyantap hidangan. Ibu Sri tidak mengindahkan perkataan tersebut. Ia tetap meninggalkan Bunda Melati dan melangkahkan kakinya menuju belakang rumah. Dirinya memang tidak ada urusan yang penting dengan Bunda Melati, namun berbeda dengan Bagus. Bagus justru meminta kepada ibunya untuk menarik kembali sumpah serapah yang baru saja ia ucapkan kepada calon mertuanya itu. Bunda, aku minta untuk tarik sumpah serapah itu. Ibu Sri kelak akan menjadi mertuaku. Kamu salah, anakku. Bunda Melati kembali menelan kembang melati lalu menyeruput kopi hitam kesukaannya sembari menatap kamar Dini. Ia sudah tahu letak keberadaan demit mantan yang sudah tiba di rumah Ibu Sri itu. Dia tidak akan lama lagi hidup. Nah, untuk apa dirinya dipertahankan seperti itu? Saat dimana Bunda Melati masih memperhatikan kamar Dini, tiba-tiba pandangan Bagus menuju ke arah yang sama. Dia merasa ada yang aneh dengan kamar calon istrinya tersebut. Dan benar saja, tidak berselang lama pintu kamar Dini terbuka dengan sendirinya. Hawa merinding langsung terasa kuat di tubuh Bagus saat itu juga. Lalu, dari dalam kamar tersebut terdengar suara gemerincing gelang dari tangan pengantin yang dibunyikan dengan sengaja. Bunda, jangan bilang kalau ini adalah... Kita tidak akan memiliki ikatan darah kepada siapapun, nah. Terlebih lagi kepada orang-orang yang berada di bawah kita, nah. Warga desa di sini dan sekitarnya selamanya akan menjadi tumbal. Ketakutan Bagus semakin membesar tatkala suara gemerincing itu sudah dekat dengan keberadaan pintu kamar. Dia yakin sebentar lagi akan keluar sosok yang ia ketahui sebelumnya, sosok yang pernah merasuki dua wanita yang merupakan istri dari Bagus sebelumnya. Dua wanita tersebut bernama Rahayu dan Kusumawati. Rahayu. Dari kamar Dini terlihat dengan jelas jari jemari kuku-kukunya yang panjang dan runcing keluar dari bagian daun pintu. Disambut dengan suara gemerincing gelang, akhirnya sosok demit pengantin keluar dengan menampakkan wajah yang penuh dengan dendam dan kebengisan. Senyumannya yang menindas keberadaan Bagus membuat dirinya teringat kembali akan korban pertama dari praktek yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Dia adalah Rahayu. Sosok itu menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sembari tersenyum ke arah Bagus. Sepertinya Bagus adalah salah seorang yang sangat dikenali oleh sosok demit tersebut. Kau tambah cantik, Rahayu. Bagus tidak percaya selama ini sosok Rahayulah yang sering meneror dan menjadi alat serta wadah bagi demit manten. Semuanya dikendalikan penuh oleh Bunda Melati. Sosok demit manten tersebut bergerak ke belakang. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia lakukan atas perintah tuanya, yaitu Bunda Melati. Berbeda dengan Bagus, dia justru bergerak maju dengan tujuan untuk menghalangi kehendak dari demit manten yang ingin mencelakai Ibu Sri. Namun takdir berkata lain. Bunda Melati melarangnya dengan cara mengancamnya dengan ancaman yang keras. Sekarang kau boleh memilih siapa yang ingin kau selamatkan kali ini. Ini sudah kelewatan batas. Dina atau ibunya? Bagus terdiam, ya bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk memilih pilihan yang diajukan oleh ibunya. Kejam memang. Dalam kehidupannya Bagus hanya dituntut untuk memilih, sedangkan kedua orang tuanya dengan seenak jidatnya dia memainkan kehidupan dan kematian seorang demi ambisi yang diinginkan pribadinya. Sementara itu Pak Sumardi dan Ibu Sumi menuju ke salah satu rumah warga. Dia berkeinginan untuk menanyakan terkait siapa warga yang nantinya akan dinikahkan oleh seorang pria kaya raya dari desa sebelah. Namun sudah beberapa rumah warga yang ia kunjungi tidak ada satupun warga yang mengetahui terkait hal tersebut. Dan tiba saatnya ketika mereka berdua menemui seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman rumahnya seorang diri. Wanita tersebut tampak cuek tatkala Pak Sumardi dan Ibu Sumi menanyakan terkait keberadaan wanita yang nantinya akan dinikahkan oleh seorang pria kaya raya dari desa Tejokromo. Leher wanita tua tersebut dilapisi dengan kain. Sangat aneh bagi Ibu Sumi dan Pak Sumardi yang melihat pemandangan tidak biasa di salah seorang warga yang ada di desa Wongso ini.
Entah mengapa keanehan di setiap orang-orang memiliki perbedaan yang sangat aneh. Permisi Mbah, kami ingin bertanya terkait seorang wanita yang kelak akan menjadi pengantin di desa ini. Apakah Simbah mengetahuinya? Siapa namamu, nak? Dari mana asal kalian berdua? Ada perlu apa kalian datang ke sini? Nama saya Sumini, suami saya Sumardi. Kami berdua adalah seorang lebih yang mengurus terkait pernikahan dan kematian orang-orang yang ada di desa Tejokromo. Kalian lebih dari desa sebelah? Benar Mbah. Wanita tua tersebut terdiam. Dia kemudian menatap satu persatu wajah dari Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Tatapannya penuh dengan ketidaksukaan terhadap mereka berdua. Namaku Suryani, panggil aku Mbah Sur. Baik Mbah Sur. Wajahnya yang semula penuh dengan pertanyaan kini berangsur-angsur menjadi wajah yang penuh dengan intimidasi terhadap lawan bicaranya. Siapa yang menjadi ngunduh jiwa selanjutnya? Pak Sumardi dan Ibu Sumi saling menatap. Mereka tidak mengerti maksud dari kalimat wanita tua tersebut. Yang mereka tahu dalam istilah pernikahan di sukunya, ngunduh manten adalah sebuah kalimat yang tepat. Namun dengan perkataan yang baru saja diucapkan oleh wanita tua tersebut, Ibu Sumi dan Pak Sumardi hanya terdiam. Bahkan mereka berdua kembali menanyakan apa maksud dari ngunduh jiwa yang dimaksud. Ngunduh jiwa niku nopo Mbah? Tidak ada jawabannya terucap dari mulut wanita tua tersebut. Ia hanya memalingkan wajahnya ke bagian kanan dan kiri sekitaran rumah warga. Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya menunggu jawaban yang mungkin saja akan menjadi kunci utama untuk mengungkapkan kebusukan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini. Mari masuk. Pak Sumardi dan Bu Sumi pun mengikuti perintah yang disampaikan wanita tua tersebut. Mereka berdua segera memasuki rumah sederhana yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Setibanya mereka di dalam rumah tersebut, Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut saat melihat dinding rumah tersebut. Hampir setiap dinding rumah tersebut dipenuhi dengan foto wanita cantik nan jelita. Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya memiliki satu pertanyaan. Di manakah wanita yang ada di foto tersebut? Mereka berdua kemudian dipersilakan untuk duduk sembari menatap gambaran dari foto-foto wanita tersebut. Ibu Sumi hanya terfokuskan pada salah satu foto yang sangat ia kenali. Foto tersebut adalah foto seorang wanita yang mengenakan pakaian pengantin dengan kedua tangannya sedang menengadah ke arah depan. Ketika diteliti lagi, ternyata di bagian tengah tersebut terdapat beberapa bunga melati. Pak, kenapa Bu? Wajah wanita ini mirip seperti sosok pengantin yang 1 tahun lalu menerorku. Maksud Ibu? Pak, dia adalah wanita yang meminta tolong kepadaku. Dia wanita yang selama ini aku cari. Wanita itu? Dia seperti sosok pengantin yang kita temui. Tak berselang lama si wanita tua yang dipanggil Simbah tersebut hadir sembari membawakan hidangan berupa makanan dan minuman. Ibu Sumi langsung merasa canggung. Ia menganggap dirinya sudah berlebihan terhadap apa yang sudah terjadi lama terhadap dirinya sendiri. Langkah kaki Simbah itu menuju ke sebuah meja kayu dengan ukuran setinggi paha orang dewasa. Ia meletakkan hidangan tersebut dengan penuh hati-hati. Tidak disangka buah pikiran yang baru saja diucapkan oleh Ibu Sumi didengar oleh Simbah. Dia adalah anakku. Maksud Simbah? Ibu Sumi kemudian memperhatikan gerak-gerik si wanita tua itu. Ia kemudian terduduk di sebuah kursi yang mampu menghadap keduanya secara langsung. Salah satu tangannya masuk ke dalam kantong baju. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia beritahu terkait apa yang selama ini menjadi sesuatu yang ditakutinya. Bunga ini adalah lambang dari ketulusan. Ketulusan cinta seorang wanita yang bernama Rahayu. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun mendengarkan awal mula terjadinya ngunduh jiwa. Dia adalah anak yang baik, anak yang penuh dengan kesetiaan. Cintanya benar-benar selalu sutra. Tapi sayang, dia harus menjadi korban dari perias pengantin itu.
Ternyata awal mula terjadinya ngudu jiwa adalah saat dimana anak dari Mbah Sur yang bernama Rahayu didatangi oleh 4 orang asing yang bermaksud ingin menjadikan Rahayu sebagai calon mantunya. 2 dari keempat orang tersebut memiliki ikatan darah, sedangkan sisanya bukanlah pasangan suami istri, melainkan sebuah pasangan yang hanya dijadikan sebagai wadah ritual. Aku tidak memahami akan penjelasan Mbah Sur. Mbah Sur boleh jelasin lebih detailnya. Tepatnya saat dimana Rahayu akan dipersunting oleh salah seorang pria yang bahkan belum dikenalnya sama sekali. Rumah kami didatangi oleh 4 orang asing. 2 dari mereka mengaku sebagai pasangan, sedangkan sisanya adalah seorang ibu dan juga anak. Ibu Sumi mulai memahami penggambaran yang diberikan oleh Mbah Sur terkait dengan latar belakang terjadinya ngudu jiwa yang sudah memakan lebih dari 8 korban dalam 1 tahun terakhir. Mereka meminta kepadaku untuk mengikhlaskan Rahayu agar bisa dipersunting oleh seorang pria yang bernama Bagus. Mbah Sur saat itu tidak mengenal siapa mereka semua. Yang mereka tahu salah satu dari mereka berempat adalah orang yang memiliki nama di desa Tejokromo. Dia adalah Bunda Melati, orang yang dikenal dengan kemajuan usahanya yang begitu sangat pesat. Saking pesatnya dia membuka usaha lain seperti perias pengantin yang nantinya akan menjadi usaha terbesar bagi kehidupannya. Pemaksaan yang dilakukan oleh Bunda Melati yang menginginkan gadis perawan bernama Rahayu ini sempat memperoleh kecaman dari Mbah Sur. Namun tetap saja keberadaan mereka tidak menguntungkan saat itu. Bunda Melati terus memberikan banyak penawaran terhadap Rahayu dan juga termasuk kepada Mbah Sur. Mereka berdua diberi penawaran dengan nilai yang cukup fantastis, di mana saat nantinya Rahayu akan dinikahkan dengan anaknya, Bunda Melati akan menjamin akan mensejahterakan kehidupannya dan juga kehidupan keluarga lainnya. Akan tetapi tiba saat dimana 7 hari sebelum pernikahan dimulai, Rahayu selalu diperintahkan oleh Bunda Melati untuk mengunjungi rumah seorang perias pengantin yang bernama Biima. Di sana juga Bunda Melati meminta kepada Rahayu untuk memakan bunga melati yang kesannya harus mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Bunda Melati dalam kesehariannya. Selain harus memakan bunga melati yang akan menjadi kebiasaan terbarunya, Rahayu juga diminta untuk menyisiri rambutnya yang sudah diberi serat bunga melati. Permintaan tersebut langsung disampaikan oleh Bunda Melati melalui perias pengantinnya. Anakku selalu memakan melati di setiap pagi dan menyisir rambutnya secara terus-menerus, sampai akhirnya teror yang mengerikan pun terjadi saat itu juga. Mbah Sur masih belum melupakan kenangan mengerikan saat dimana dia melihat dengan jelas sosok demit pengantin yang merasuki tubuh anaknya secara perlahan. Rahayu selalu mengamuk-ngamuk di hari-hari menjelang pernikahannya. Dia hanya memakan bunga melati di setiap pagi, siang, dan menjelang tidur. Saya sendiri pernah mendapati demit pengantin itu hadir tepat di belakang tubuh Rahayu saat dia sedang menyisiri rambutnya. Bisa dibilang sosok demit pengantin itu akan merasuki tubuh korbannya secara perlahan-lahan dengan media bunga melati yang diberikan oleh Bunda Melati kepada Biima, lalu diserahkan kepada calon tumbal. Sosok tersebut akan merasuki tubuhnya sampai hari pernikahan tiba. Mbah Sur terus menceritakan perjalanan Rahayu hingga detik-detik di mana hari pernikahannya akan tiba. Dirinya menyaksikan banyak kejanggalan saat hari pernikahan Rahayu dengan seorang pria yang bernama Bagus. Dan saat pernikahan tiba, Mbah Sur merasa ada yang tidak beres. Keluarga dari mempelai pria hanya bisa dihitung dengan hitungan jari, sedangkan orang-orang yang berada di pihaknya melebihi dari mempelai pria. Dengan perbedaan jumlah seperti ini, Mbah Sur terlihat ada yang tidak beres dengan praktik pernikahan yang dilakukan oleh keluarga dari Bagasi itu sendiri. Kejanggalan lainnya adalah saat pernikahan tiba, orang yang menikahkan Rahayu dan juga Bagas adalah bagian dari keluarganya sendiri. Orang tersebut adalah pria asing yang selalu bersama dengan Bunda Melati. Bukan hanya itu saja, setelah akad nikah diucapkan, kesurupan massal pun terjadi saat pernikahan Rahayu dan Bagus telah usai. Sebanyak 10 orang dari pihaknya mengalami kesurupan massal dan mengamuk-ngamuk tidak jelas. Kekacauan pun tergambarkan dengan jelas. Mbah Sur hanya bertanya-tanya mengapa dirinya tidak terkena gangguan tersebut. Ia berpikir bahwa Bunda Melati telah menyiapkan ini semua. Mereka menjadikan ke-10 orang ini benar-benar kehilangan akal untuk menutupi semua aib-aib buruknya selama pernikahan antara Rahayu dan Bagus berlangsung. Dan lagi-lagi orang yang mampu menenangkan dan menyelesaikan itu semua adalah Bunda Melati.
Bunda Melati memberikan bunga melati dan menyuruh kepada orang yang sedang mengalami kesurupan untuk memakannya. Dengan terpaksa sebanyak 10 orang yang mengalami kesurupan harus menelan mentah-mentah bunga melati tersebut. Ibu Sumi masih tidak percaya dengan tragedi semacam itu. Oleh karena itulah dirinya merasa ada yang janggal karena dia dan juga suaminya adalah seorang lebih. Mana mungkin dirinya tidak mengetahui akan pernikahan yang terjadi di sekitar desa Tejokromo. Kami ingin bertanya apakah pernikahan mereka sengaja ditutup-tutupi? Benar, mereka menutupi itu semuanya. Mereka tidak ingin jika praktik ilmu hitamnya terbongkar. Karena itulah orang-orang yang mengetahui ini semua adalah orang-orang yang selamat dalam pernikahan itu berlangsung. Hanya orang-orang yang selamat maksudnya? Mereka yang mendatangi pesta pernikahan tersebut rata-rata akan hilang akalnya. Apakah kau tahu kenapa di desa ini tidak ada yang tahu tentang pernikahan tersebut? Mereka semua tidak akan bisa menjawab akan hal itu karena saat tragedi berlangsung, akal mereka dihilangkan sementara. Jadi ketika kesurupan itu berlangsung gunanya adalah benar untuk menghilangkan pikiran mereka agar tidak bisa membocorkan praktik pernikahan yang dilakukan oleh keluarga iblis tersebut. Obrolan terhenti sejenak. Basur memegang tangan Ibu Sumi dengan tatapan yang sudah berkaca-kaca. Basur mengatakan sesuatu kepada Ibu Sumi. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian berdua. Apa itu, Mbah? Basur kemudian membuka kain yang menutupi lehernya. Ia kemudian membeberkan satu fakta terkait apa yang terjadi kepadanya selama teror demit manten itu terjadi kepadanya, dan fakta yang dia ketahui terkait demit manten tersebut. Jika salah seorang keluarganya sudah mengetahui akan penyebab dari demit manten merasui calon pengantin, maka demit manten tersebut akan berusaha penuh untuk membunuh orang tersebut. Ibu Sumi yang melihat itu hanya terkejut. Dia benar-benar kaget melihat luka mengerikan tepat di bagian tengah leher Basur. Sembari meneteskan air mata, Basur pun menyampaikan permintaan terakhirnya kepada Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Aku minta satu hal kepada kalian. Tolong hentikan praktek pernikahan ini. Selamatkan korban terakhir dan keluarganya. Sebentar lagi bulan pernikahan akan tiba. Bagaimana kami menyelesaikannya, Mbah? Kalian harus membunuh inangnya. Rumah Dini, Desa Wongso. Bagus masih menunggu Ibu Sri yang sudah berada lama di bagian belakang rumahnya. Ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada calon mertuanya tersebut tatkala demit manten menuju ke arahnya. Tidak berselang lama muncul seorang wanita tua yang sedang berjalan semboyangan sembari memegangi lehernya yang penuh dengan darah. Di tangan kanannya sudah terpegang pisau dapur dengan lapisan darah yang berada di ujungnya. Bu Sri, jangan ke sana, Bagus. Tapi Bu, Ibu Sri tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya ambruk tepat di dekat kamar Dini. Saat tubuhnya ambruk, Bagus melihat dengan jelas ada sesuatu yang keluar dari tubuh calon mertuanya tersebut. Ternyata Ibu Sri baru saja dirasuki oleh sosok demit manten yang menjadi peliharaan Bunda Melati. Entah apa tujuan keinginan dari Bunda Melati sampai-sampai dirinya menginginkan kematian dari Ibu Sri. Ketakutan dari Bunda Melati sendiri hanyalah satu. Ibu Sri adalah orang yang sudah mengetahui penyebab orang-orang yang nantinya akan menjadi wadah dari demit manten tersebut. Bagus langsung meringsek maju ke depan untuk membantu calon mertuanya tersebut. Ia tidak mempedulikan apa kata orang tuanya jika memang itu adalah hal terlarang baginya. Ibu Sri. Dengan terpaksa, Bagus pun langsung menggotong tubuh Ibu Sri menuju kamarnya. Ia segera mencari kain untuk menutupi pendarahannya. Ia tidak rela jika mertuanya harus meninggal dunia karena ulah ibunya sendiri. Hari yang kelam bagi Ibu Sri, dia menjadi orang incaran dari Bunda Melati karena telah mengetahui sesuatu yang nantinya bisa menjadi pembongkar dari aib-aib Bunda Melati itu sendiri. Setelah pendarahan Ibu Sri terhenti, Bagus meninggalkan Ibu Sri seorang diri di dalam kamarnya. Kehadiran Bunda Melati ternyata memberikan sebuah peringatan kepada Ibu Sri untuk tidak mencampuri keinginannya di atas keingintahuannya terkait apa yang nantinya terjadi kepada putri kesayangannya Dini.
Sebelum meninggalkan rumah Ibu Sri, Bunda Melati berjalan ke arah kamar Dini. Ia kemudian membuka pintu kamar Dini. Saat pintu kamar terbuka, Bunda Melati langsung tersenyum begitu menatap cermin. Dia sedang melihat seorang pengantinnya sedang merapikan rambutnya dengan menggunakan sisir yang sudah dilapisi dengan serbuk melati. Tinggallah di sini lebih lama sampai hari pernikahan tiba. Rahayu, sebentar lagi aku akan mendapatkan pengantinmu. Mereka pun pergi meninggalkan Ibu Sri seorang diri di dalam rumah. Sembari berjalan ke arah mobil, Bunda Melati pun menaburkan melati ke sekitar jalan. Ia merasa jika hari ini sangatlah indah. Ia bisa melihat tetesan darah yang bercampur dengan harumnya melati. Suatu saat melati-melati ini akan berubah warna menjadi merah merona. Layaknya darah setiap orang yang terikat akan terperangkap. Ibu Sri masih terkapar dalam tempat tidurnya. Dia menyadari bahwa pernikahannya nantinya akan dilakukan oleh anaknya dengan seorang pria yang bernama Bagus tidak akan berjalan dengan mulus. Orang tua Bagus hanya menginginkan Dini sebagai wadah dari debit mantan yang tiap tahun atau tiap kali anaknya menikah, demi itu akan menjadikan istrinya sebagai wadah. Kendala terbesar yang nantinya akan dihadapi oleh Ibu Sri adalah pembuktian terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh Bunda Melati kepada keluarganya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa semua teror yang terjadi kepadanya merupakan satu dari banyaknya serangkaian rencana yang sudah dipersiapkan oleh keluarga dari Bunda Melati sendiri. Kini Ibu Sri hanya bisa memegangi lukanya sembari melihat langit-langit kamar. Ia juga tidak peduli jika nantinya akan ada teror semacamnya. Ia tampak lelah dan tidak bergairah lagi untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Namun hati kecilnya menangis. Dia merasa telah gagal untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya sendiri. Terlebih lagi keluarganya adalah orang biasa, rakyat kecil yang sedang memberikan kebahagiaan kepada anak perempuannya. Saat dimana Ibu Sri sedang memikirkan sesuatu yang tidak-tidak, dia berencana untuk mencari cara agar bisa menghentikan ini semua dengan cepat. Sisir dan melati, ucapnya sambil meneteskan air mata. Perlahan ia membangkitkan tubuhnya yang masih terlentang di kasur. Ia berusaha menarik semua beban rasa sakitnya. Bagian kepala yang sudah terluka kini berganti kepada bagian leher yang memiliki luka dengan fatal. Aku harus membakar semuanya. Ibu Sri menengok ke arah jendela kamarnya. Masih ada waktu untuk bisa menghentikan ini semua. Dia hanya membakar semua melati dan sisir pemberian dari perias pengantinnya, memberikan efek teror mematikan kepadanya. Matahari sudah sedikit meredup. Cahayanya benar-benar memberikan kehangatan, tapi tidak bagi hati dan pikirannya yang semakin panas seperti terbakar oleh amarah dendam yang menggebu-gebu. Sembari memegangi lehernya, Ibu Sri mengangkat satu persatu kakinya dan memindahkannya ke bagian bawah kasur. Ia berencana untuk keluar dari kamarnya dan bertujuan untuk menuju ke kamar Dini. Saat Ibu Sri membuka pintu kamarnya, ia terkejut dengan kehadiran dua orang asing wanita yang sudah terduduk di ruang tamu. Dua orang wanita tersebut langsung menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada Ibu Sri. Siapa kalian? Saya perias pengantinnya ditugaskan oleh Bunda Melati untuk membawa anak ibu ke tempat kami. Sudah 2 hari rasanya dia tidak pernah kembali. Kami ingin melihat wajah cantiknya dan menyesuaikan lagi dengan riasan yang kami sandingkan untuk pesta pernikahannya nanti. Tidak, saya tidak menyetujui pernikahan ini. Dua orang wanita tersebut adalah Bi Ima dan juga Cici. Keduanya berencana untuk mengambil Dini untuk kembali dirias nanti saat pesta pernikahan tiba. Cici dan Bi Ima hanya tersenyum. Dia mengetahui akan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Ibu Sri terhadap apa yang memang tidak diketahui oleh anaknya itu, yaitu Dini. Mereka terus beradu argumen. Ibu Sri tetap kekeh untuk tidak menikahkan anaknya dengan Bagus. Ia tahu betul bahwa orang tua Bagus hanya memperalat keluarganya dan berkeinginan untuk menjadikan Dini sebagai salah satu dari tumbal mereka. Perdebatan itu pun akhirnya memuncak. Ibu Sri meminta kepada Bi Ima dan juga Cici untuk pergi dari rumahnya. Ia bahkan tidak segan untuk mengusirnya dengan cara melempari keduanya dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya seperti sapu dan yang lain. Perlakuan dari Ibu Sri pun membuat Bi Ima naik pitam. Ia kemudian mengancam Ibu Sri untuk membuatnya menjadi menderita sampai ajal menjemputnya. Mendapatkan ancaman seperti itu, Ibu Sri justru melawan. Ia tidak takut jika dirinya menderita asalkan kebahagiaan akan dimiliki oleh anaknya, yaitu Dini. Bi Ima dan Cici pun akhirnya mengalah. Ia memilih untuk pergi dari rumah Ibu Sri dibanding membuat keributan yang tidak layak dan menjadi tontonan warga sekitar.
Mereka berdua akhirnya meninggalkan rumah Ibu Sri. Namun setelah mereka berdua keluar dari rumah, keduanya kembali mendapatkan umpatan serta cacian dari mulut Ibu Sri yang tidak bisa mengontrol diri. Kalian semua pengabdi setan. Kalian semua sengaja menjadikan anakku sebagai korban pesugihan. Nyala dari sini. Perkataan itu membuat Bima dan Cici tersenyum. Senyumannya seperti menandakan akan ada rencana selanjutnya untuk menyingkirkan wanita tua yang menjadi penghalang bagi keinginan tuanya. Jika memang sudah seperti itu, maka Ibu Sri akan berhadapan dengan maut seperti apa yang Bima dan Cici pikirkan setelahnya. Ibu Sri memegangi kepalanya. Ia masih merasakan rasa sakit yang begitu kuat di bagian kepala. Rasa sakit yang bersamaan juga terjadi di bagian leher setelah dirinya tidak bisa mengontrol diri dan memaki-maki seorang pria pengantin suruhan Bunda Melati. Leher dari Ibu Sri kembali merasakan sakit. Ia hanya bisa bersandar di depan rumah sembari menunggu Dini dan juga suaminya, dan tidak berselang lama Pak Terjo dan Dini pun kembali ke rumah. Mereka berdua terkejut saat mendapati Ibu Sri sedang bersandar di pintu rumah dengan rambut yang sudah acak-acakan, ditambah dengan luka di bagian leher. Dini dan Pak Terjo pun mulai khawatir dengan keadaan Ibu Sri yang terus-menerus mendapatkan hal-hal aneh jika ditinggal sendiri di dalam rumah. Bu, ibu kenapa? Ibu Sri hanya menangis. Ia memeluk suaminya dan juga anaknya yang menjadi tempat untuk berlabuhnya ketenangan di dekatnya. Air matanya benar-benar mengalir dengan deras. Perasaan kecewa dan sakitnya benar-benar tertampakkan saat itu juga. Pertanyaan besar pun menyelimuti Pak Terjo dan juga Dini. Leher ibu kenapa, Bu? Ibu Sri pun langsung menatap tajam ke arah anaknya. Ia kemudian memegangi kerah baju anaknya sembari berkata, Demit manten itu ada di rumah kita. Mereka berniat menumbalkanmu dan menjadikanmu sebagai wadah. Wadah? Ibu Sri pun langsung melihat banyaknya melati yang berserakan tak jauh dari depan rumahnya. Ia kemudian mengambil melati-melati itu seperti orang kesetanan dan menunjukkannya kepada Dini. Ini adalah perkaranya. Perias pengantin itu telah menjebak kita. Dia ingin membunuh ibu dengan ini. Dini hanya terdiam. Ia kemudian mengambil bunga tersebut. Matanya seperti terhipnotis untuk memakan bunga tersebut. Perlahan Dini menelan ludahnya seperti menelan dahaga lapar yang sudah ditunggu-tunggu olehnya. Ini makananku, Bu. Dini pun membuka mulutnya lebar-lebar. Ia kemudian mengarahkan melati itu ke dalam mulutnya sebelum akhirnya Ibu Sri mengambil lebih dulu bunga melati yang ingin dimakan oleh Dini. Jangan kamu makan bunga ini. Ini harus dibakar. Sisir yang kamu gunakan juga harus dibakar. Dini yang mengetahui hal itu langsung marah. Ia kemudian berusaha untuk mengambil paksa bunga melati yang sudah berpegang tangan darinya. Sedangkan Ibu Sri ia menginjak bunga melati tersebut tepat di hadapan anaknya sendiri. Gara-gara ini leherku jadi terluka. Gara-gara ini kehidupanku juga jadi hancur. Pak Terjo dan Dini hanya terdiam sambil melihat tingkah Ibu Sri yang sangat emosi terhadap bunga melati yang tersebar di hadapan rumahnya. Keduanya masih belum paham apa yang terjadi kepada Ibu Sri. Namun dari raut wajahnya yang penuh kekesalan, Pak Terjo dan Dini merasa ada yang tidak beres dengan Ibu Sri sampai-sampai dirinya harus menginjak-injak bunga melati tersebut. Setelah puas menginjak-injak bunga melati, Ibu Sri kehilangan keseimbangannya. Tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Ibu Sri kembali pingsan. Mukanya semakin pucat. Sepertinya Ibu Sri kelelahan. Mental dan fisiknya benar-benar diserang beberapa hari ini. Mungkin penyebab dari ini semua adalah ketakutan yang dirasakan oleh Ibu Sri sendiri. Pak Terjo segera mengangkat tubuh Ibu Sri ke dalam kamar. Dini masih berada di luar rumah. Ia masih menatap bunga-bunga melati yang diinjak-injak oleh ibunya. Seakan kebiasaannya sudah mendarah daging, Dini segera berlari ke tempat di mana bunga melati itu diinjak-injak. Ia kemudian mengambil salah satu melati itu lalu melahapnya seperti orang yang sedang kelaparan. Waktu maghrib berkumandang, orang-orang di desa Wongso segera masuk ke dalam rumah. Mereka tahu jika waktu maghrib adalah waktu yang sangat sakral, melebihi waktu-waktu lainnya. Keadaan Ibu Sri sedikit membaik. Ia hanya perlu beristirahat penuh dan diberikan perawatan yang terbaik. Pak Terjo mengundang salah seorang ustadz yang memang berasal dari sekitaran desa. Katanya ustadz tersebut pernah mengobati orang-orang yang memang mendapatkan gangguan yang sama seperti yang telah terjadi kepada Ibu Sri. Saat dimana sang ustadz ingin memasuki rumah, dia merasa ada gesekan energi dari dalam rumah tersebut. Menurut ustadz tersebut, Ibu Sri mengalami gangguan gaib yang mungkin saja disebabkan oleh sesuatu yang berada di sekitar rumahnya. Sudah berapa lama teror ini terjadi? Kira-kira hampir 2 hari ini, Pak Ustadz. Apakah sebelumnya pernah ada orang asing yang pernah memasuki rumah ini selama 2 hari kemarin?
Pak Terjo terdiam, ia bahkan tidak mengetahui akan hal tersebut. Begitu juga dengan Dini, dia hanya menatap ustadz tersebut dengan tatapan yang tajam sambil memakan bunga melati yang sudah dia letakkan ke dalam mangkuk kecilnya. Keanehan yang terjadi pada Dini pun menarik perhatian ustadz tersebut. Ia kemudian mendekati Dini yang sedang memakan melati dengan tatapan yang berubah drastis menjadi tatapan yang sangat kosong. Sudah berapa lama anakmu makan melati ini, Pak? Sudah 2 hari, Pak. Siapa yang menyuruh dia memakan bunga melati ini? Itu atas perintah dari calon mertuanya. Katanya melati ini diberikan oleh perias pengantin yang nantinya akan merias Dini di hari pernikahannya. Calon pengantin ya. Saat dimana ustadz tersebut sedang menatap Dini, tiba-tiba wajah Dini mendadak berubah menjadi sosok wanita pengantin. Astagfirullah. Kenapa Pak Ustadz? Aku tahu sumber masalah ini. Ustadz tersebut meminta segelas air kepada Pak Terjo. Dia ingin mengeluarkan sesuatu yang memang sudah mengendap di dalam tubuh Dini dan menjadi penyebab dari gangguan aneh yang terus-menerus meneror Ibu Sri. Setelah Pak Terjo mengambilkan segelas air, ia pun langsung menyerahkannya kepada Pak Ustadz tersebut. Dia bukan orang yang pertama, Pak. Maksudnya Pak Ustadz, nanti Bapak tahu setelah saya mencipratkan air ini ke wajahnya. Tapi sebelum itu tolong tutup kamar istri Bapak. Pak Terjo pun langsung menutup pintu kamar istrinya sesuai dengan arahan ustadz tersebut. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh ustadz tersebut sampai-sampai harus meminta kepadanya untuk menutup pintu kamar istrinya. Mulut ustadz tersebut membaca sesuatu seperti doa khusus yang berguna untuk meruqyah seseorang yang memang sedang berada dalam gangguan. Tidak berselang lama ustadz itu mulai mencipratkan air ke wajah Dini, dan hal yang mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba lampu rumah menjadi mati. Angin bertiup dengan kencangnya hingga membuat jendela rumah menjadi terbuka. Terdengar suara-suara aneh dari luaran. Dini yang awalnya menatap ustadz tersebut, kini dirinya mengganti posisi wajahnya menjadi menunduk ke arah bawah. Sang ustadz seperti mengetahui sosok yang merasuki tubuh Dini. Dia yakin sosok yang sama pernah dia temui, namun dengan wadah atau orang yang berbeda. Assalamualaikum. Ustadz itu memulai pembicaraan dengan menyapa sosok yang merasuki Dini. Namun sosok yang merasuki Dini menjawabnya dengan tawaan ringan yang layaknya orang yang sedang meremehkan sesuatu yang ada di hadapannya. Kita bertemu lagi, Rahayu. Apa gelemu, Tat? Aku ingin kamu keluar dari tubuh ini dan kembali ke Tuhanmu. Dirimu tahu bulan pengantin, bulan yang menjadi bulan terkaitnya semua pengantin di desa. Pak Terjo tidak menyangka jika anaknya dirasuki oleh sesuatu. Jika memang ini benar adanya, maka apa yang terjadi kepada istrinya adalah karena ulah sosok yang merasuki tubuh Dini. Jadi apa keinginanmu? Tangan-tangan Dini mulai mengeluarkan urat-uratnya. Dia seakan benci dengan ustadz yang ada di hadapannya. Dia pun langsung mengarahkan tangannya ke wajah ustadz tersebut dengan mencengkeramnya dengan kuat. Jangan ikut-ikutan dengan urusanku. Sang ustadz berusaha melepaskan tangannya mencengkeram wajahnya dengan kuat. Pak Terjo ingin membantu ustadz tersebut, namun anehnya dia langsung terpental seperti ada sesuatu yang melarangnya untuk mendekat. Jangan ganggu ritualku. Sosok yang merasuki tubuh Dini kembali memberikan ancaman. Kali ini dia mengancam kepada ustadz tersebut untuk tidak mengganggunya tepat di malam ritual tiba. Namun lagi dan lagi sang ustadz hanya membaca dzikir sembari menahan tangan dari Dini yang dengan kuat mencengkeram wajah sang ustadz dengan sangat kuat. Jangan ambil tumbalku. Saat kalimat tumbal itu diucapkan, Pak Terjo langsung terkejut. Ia baru mengetahui jika anaknya sudah ditandai dengan cara dijadikan tumbal oleh seseorang lewat dengan sosok yang merasuki tubuh Dini. Pak Terjo hanya bisa mengulurkan tangannya sembari meminta kepada ustadz tersebut untuk menyadarkan Dini dengan cepat. Namun usahanya sia-sia saat dimana ustadz tersebut ingin melepaskan sosok yang merasuki tubuh Dini. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang keluar dari tubuh Dini dan masuk ke dalam kamar Ibu Sri dengan cepat. Saat ustadz tersebut ingin mengejarnya, pintu kamar mendadak tertutup dengan sendirinya. Lampu rumah kembali menyala, keadaan menjadi normal, hanya saja ada yang tidak beres dengan Ibu Sri yang tiba-tiba langsung sadar saat pintu tersebut menutup dengan sendirinya. Mula-mula mereka berdua segera mengangkat tubuh Dini ke kamarnya, lalu mereka kembali lagi untuk menyelamatkan Ibu Sri yang sedang terperangkap di dalam kamar. Entah apa yang terjadi di dalam.
Mereka mendengar seperti ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh Ibu Sri, dan benar saja, tidak berselang lama kemudian terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam kamar tersebut. Ustadz itu meminta kepada Pak Terjo untuk membantunya mendobrak pintu, dan saat pintu didobrak, mereka berdua melihat sesuatu yang kurang mengenakan untuk dipandang. Ibu Sri sedang membuka seluruh pakaiannya dan menggaruki sekujur tubuhnya dengan kuku-kuku di tangannya hingga menyebabkan tubuhnya menjadi terluka. Sang Ustadz menjadi serba salah. Di sisi lain dirinya ingin menyelamatkan Ibu Sri, namun di sisi lain aurat Ibu Sri terbuka dengan jelas. Untuk menyelesaikannya, Pak Terjo pun segera memakaikan lagi seluruh pakaian yang sudah dilepas oleh Ibu Sri untuk nantinya dapat dengan mudah si Ustadz tersebut dalam mengeluarkan sosok yang sedang berpindah wadah ke dalam tubuh Ibu Sri. Malam itu sang Ustadz segera menenangkan keadaannya. Dirinya seperti terbawa ke masa lalu saat berusaha menyelamatkan seseorang yang kasusnya sama seperti apa yang terjadi kepada Dini dan juga Ibu Sri. Setelah selesai, sang Ustadz pamit untuk pulang. Ia meminta kepada Pak Terjo untuk mengelilingi rumahnya di tiap pagi, siang, dan menjelang maghrib. Jika ada bunga melati yang berserakan, segera ambil dan bakar. 4 hari sebelum pesta pernikahan, waktu kembali berputar dengan cepat. Mentari bersinar dengan terangnya di desa Tejo Kromo. Suara ayam yang berkokok terus-menerus bersautan. Kini Pak Sumardi dan Ibu Sumi kembali memiliki tugas terhadap pemecahan konflik lama yang telah terjadi di dua desa yang berbeda, yaitu desa Tejo Kromo dan juga desa Wongso. Mereka berdua kembali berangkat ke desa Wongso untuk menemui Basur. Tujuannya adalah untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh keluarga dari Bagas sendiri. Tidak seperti hari-hari biasanya, Pak Sumardi dan Ibu Sumi justru terus mengunjungi desa Wongso untuk membongkar lebih dalam terkait dengan sesuatu yang sudah lama belum juga terpecahkan. Perjalanan kali ini cukup memakan waktu yang lama. Selain dengan keadaan yang seadanya, mereka berdua juga sudah berumur. Kini keduanya sama-sama berjuang untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan misteri yang sudah lama terpendam di desanya. Tiba di desa Wongso, Ibu Sumi dan Pak Sumardi langsung bertolak ke rumah Basur. Keduanya memang sudah janjian terlebih dahulu untuk mengobrol lebih panjang akan cerita yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Dan saat dimana ketika mereka tiba di rumah Basur, Basur sudah berdiri di depan rumah sembari mengulurkan tangannya. Ayo cepat masuk, kalian harus tahu ini. Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera masuk ke dalam rumah Basur. Sepertinya Basur memiliki cerita yang menarik sampai-sampai dirinya begitu antusias untuk membagikan ceritanya kepada Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Semalam ada salah seorang warga yang mengalami kerasukan, namun sosok yang merasukinya selalu berpindah wadah. Berpindah wadah maksudnya, Mbah? Namanya Ibu Sri dan Dini. Aku baru tahu jika Dini adalah wanita yang nantinya akan dijodohkan oleh Bagas. Ibu Sumi dan Pak Sumardi masih belum paham dengan cerita Basur yang sedikit kurang jelas terhadap alur cerita yang dia ceritakan. Begini, beberapa hari ke depan bulan pernikahan akan tiba. Tepat bulan itu tiba, Bagus akan menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Wongso yang bernama Dini. Namun selama beberapa hari ini orang tuanya selalu mendapati teror yang mengerikan. Dan ini salah satunya. Luka leher. Benar, leher Ibu Sri terluka karena dirinya menggorok lehernya sendiri dengan pisau dapur. Untungnya dia masih bisa diselamatkan. Belum cukup sampai di situ. Malam tadi Ibu Sri kerasukan sesuatu yang berasal dari tubuh Dini. Ternyata sosok itu berpindah wadah dari Dini ke tubuh Ibu Sri. Lalu apa yang terjadi, Mbah? Ibu Sri menggaruk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya sampai terluka. Mula-mula dia membuka semua pakaiannya sampai tidak ada satu kain pun yang menempel di tubuhnya. Lalu dia menggaruk tubuhnya, kemaluan dan bagian payudara hingga tergores oleh kuku-kukunya. Tidak disangka ternyata memang benar adanya. Ibu Sumi sudah memprediksi dari awal jika Bagus mencari wanita di desa Wongso benar seperti apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhumah Wati. Keluarga Bagus mungkin saja dalang dari perbuatan kejam ini. Mereka jelas-jelas melakukan dosa besar terhadap orang-orang yang tidak bersalah dalam kepentingan pribadi yang dia jalankan bersama dengan orang-orangnya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Biasanya perias pengantin itu akan mendatangi rumah dari calon pengantin Bagus. Aku mengenali rupanya. Basur berniat membantu Pak Sumardi dan Ibu Sumi untuk mengetahui perias pengantin dari setiap calon pengantin yang akan dinikahkan oleh Bagas.
Karena itulah kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat langka. Di sisi lain kesempatan ini hanya sekali datangnya. Kesabaran yang dilakukan oleh Pak Sumardi dan Ibu Sumi benar-benar membuahkan hasil. Sebentar lagi, keduanya akan mengetahui terkait dengan misteri kematian para pengantin yang meninggal setiap bulan pengantin tiba. Sementara itu, Desa Tejo Kromo, Bi Imah kembali menghadap Bunda Melati. Dia seperti ingin memberitahu akan sebuah hal terkait dengan pekerjaannya saat ini. Bunda, akan ada banyak pengganggu dalam acara bulan pernikahan tiba nanti. Aku tahu, mungkinkah ritual dipercepat? Sabar sejenak, kita ikuti semua keinginannya. Yang terpenting kita harus tahu siapa yang benar-benar berkontribusi untuk menggagalkan rencana kita. Bulan pernikahan akan tiba 4 hari dari sekarang. Orang-orang berbondong-bondong untuk menikahkan, tetapi Bunda Melati dan juga Bi Imah telah menyusun rencana untuk melancarkan aksinya. Namun dapatkah Pak Sumardi dan Ibu Sumi membongkar misteri ngunduh jiwa ini? Perintah dari Bunda Melati bersifat mutlak. Jika dia menginginkan penundaan terhadap ritual yang nantinya akan dilakukan, maka segala apapun yang diperintahkan harus dijalankan sesuai dengan keinginan dari Bunda Melati sendiri. Setelah diketahui terkait dengan para pengganggu yang mencoba berkeinginan untuk membongkar rahasia yang sudah lama tertutupi dalam kabut kebohongan, Bunda Melati berkeinginan untuk menumpaskan satu persatu orang yang memang secara berkelanjutan ingin menceburkan diri dalam permasalahannya. Tak heran dengan umpan yang dilakukan oleh Bunda Melati terhadap dengan gangguan yang diarahkan kepada Ibu Sri telah memberikan kegaduhan dalam ruang lingkup orang-orang yang telah menunggu momen itu. Mereka dengan belak-belakan telah bersedia untuk berhadapan dengan maut jika turut campur dengan satu dari banyaknya peristiwa naas yang nantinya akan diciptakan oleh Bunda Melati. Jangan beritahu ini kepada Bagus. Jika kita berhasil menumpaskan Sri, maka orang-orang yang nantinya turut campur dalam masalah ini akan terungkap dengan sendirinya. Baik, Bunda. Tapi izinkan saya bersama dengan Cici yang mengurusnya. Jika ritual tidak bisa dijalankan cepat, kami berdua yang akan menumpaskan Sri dalam waktu 1 hari. Aku ikuti keinginanmu. Bi Imah pamit undur diri. Ia kemudian melewati sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang pria tua yang sudah berada di ambang kematiannya. Nasibmu malang sekali, Pak. Bi Imah menatap dengan penuh kasihan terhadap seorang pria tua yang dulunya adalah bos kayu terkenal di Desa Tejo Kromo. Kini dirinya tidak bisa melakukan apapun semenjak Bunda Melati mengambil jiwanya untuk kepentingan pribadinya. Setelah urusannya dengan Bunda Melati telah usai, Bi Imah pun kembali pergi meninggalkan Desa Tejo Kromo. Bersama dengan Cici, keduanya sudah terbiasa bersama-sama kemanapun akan pergi. Baik itu melakukan pekerjaan sebagai perias pengantin, mengunjungi Bunda Melati, atau memang ada tugas-tugas tertentu yang masih berkaitan dengan pekerjaannya saat ini. Akan tetapi mereka berdua tidak pernah dikenal atau diketahui oleh siapapun di Desa Tejo Kromo. Para warga bahkan menganggap mereka berdua adalah sebagai orang yang memang bekerja di rumah Bunda Melati, sehingga para warga tidak pernah sekalipun menaruh kecurigaan terhadap Bi Imah dan Cici. Sebenarnya hal yang menutupi itu semua adalah karena upaya dari Bunda Melati sendiri. Bunda Melati tidak pernah memperkenalkan mereka berdua kepada para warga. Hanya saja ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang terhadap orang yang di balik layar terkait perias pengantin pribadi itu sendiri. Biasanya saat pernikahan tiba, keduanya akan mengganti pekerjaannya atas suruhan dari Bunda Melati. Teruntuk sebelum pesta pernikahan dimulai, biasanya Bunda Melati akan menyuruh Bi Imah menjadi perias pengantin. Cara ini dilakukan oleh Bunda Melati untuk mengikat calon pengantin dengan apa yang memang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu menjadikan pengantin itu sebagai wadah dari demit manten. Sedangkan yang jarang orang ketahui adalah terkait dengan peran Cici yang sangat pasif ketika pernikahan itu dimulai. Pekerjaan Cici adalah melakukan hal penting dari proses yang nantinya akan dilakukan, yaitu merias pengantin tepat di hari pernikahan tiba. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pekerjaannya masing-masing di waktu yang berbeda. Bi Imah melakukan keterikatan antara demit manten dengan calon pengantin sebelum pernikahan tiba dengan tujuan menjadikan calon pengantin itu sebagai wadah dari demit pengantin. Sedangkan Cici, dia adalah bagian eksekusi terpenting dengan merias pengantin tepat di hari pernikahan tiba.
Dalam artian ketika calon pengantin itu sudah dijadikan wadah oleh demit pengantin, maka tugas Cici adalah merias calon pengantin di hari pernikahan agar demit manten bisa mengambil alih wadah yang baru, yaitu calon pengantin itu sendiri. Pertukaran inilah yang disebut dengan ngunduh jiwa, istilah yang dimaksud bertujuan untuk mengambil jiwa dari wadah yang akan dijadikan sebagai demit pengantin selanjutnya. Saat mereka berdua keluar dari rumah Bunda Melati, mereka melihat banyak sekali bunga melati yang bertaburan di sisi rumah. 4 hari dari sekarang, apakah semuanya akan sesuai dengan rencana di 1 tahun yang lalu? Bulan pengantin sebentar lagi tiba. Rahayu sebentar lagi akan tergantikan. Mereka meninggalkan rumah Bunda Melati dengan senang hati. Entah siapa yang memiliki ide segila ini, akan tetapi semua akan sirna ketika waktu yang telah ditentukan akan tiba. Desa Wongso, rumah Mbah Sur, mereka masih saling berbincang-bincang terkait apa yang harus mereka lakukan sebelum nantinya korban berjatuhan. Jika dilihat dari beberapa kejadian yang telah terjadi, Mbah Sur sangat mengkhawatirkan keadaan Ibu Sri. Pasalnya apa yang terjadi kepada Ibu Sri lebih ganas dan memberikan dampak kematiannya lebih besar dibanding dengan apa yang terjadi kepadanya saat berusaha untuk menghalang-halangi pernikahan dari Rahayu. Sudah hari ketiga, tapi dampaknya mengerikan seperti ini. Apakah wanita iblis itu sengaja untuk membuat kegaduhan? Bu Sumi dan Pak Sumardi juga sama-sama saling menelaah lebih dalam akan berbagai kejadian yang sudah diceritakan oleh Mbah Sur terhadap teror yang menimpa Ibu Sri. Mbah Sur, berapa lama Mbah Sur mengalami teror sebelum Rahayu dinikahkan oleh Bagus? Biasanya hari kedua semua sudah selesai, karena aku yakin teror itu bertujuan untuk memberikan ketakutan saja. Bu Sumi merasa aneh dengan pernyataan Mbah Sur. Jika memang teror yang berjalan hanya sampai 2 hari saja, kemungkinan besar ada sesuatu yang sedang mereka incar dan sedang mereka inginkan sebelum hari pernikahan tiba. Terlepas dari teror yang sangat aneh yang dialami oleh Ibu Sri, Mbah Sur juga memiliki pemikiran yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh Ibu Sumi terkait dengan kejanggalan dari rencana yang dijalankan oleh Bunda Melati. Mereka saling terdiam sejenak. Tidak disangka jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Mereka sepertinya sedang asik untuk membicarakan kasus ini lebih dalam. Terlebih lagi Mbah Sur adalah orang yang selamat dalam kasus ini. Bu Sumi juga masih memiliki banyak pertanyaan terhadap kejanggalan-kejanggalan yang lain dari fenomena ngunduh jiwa ini. Apakah karena memang ada sesuatu yang sebenarnya telah atau akan ditawarkan oleh pihak keluarga Bagus? Tawaran. Benar, tawaran. Aku menemukan 3 perbedaan dari 3 korban. Ibu Sumi mulai meringkas 3 perbedaannya ia temukan terhadap 3 kasus yang berbeda juga. 1. Kasus kematian dari Rahayu yang jangkauan terornya bukan hanya kepada si pengantin, melainkan juga kepada si orang tuanya sendiri, yaitu Mbah Sur. Dalam kasus ini hanya Rahayu yang meninggal dunia, sedangkan Mbah Sur dia bisa selamat walau memiliki luka seumur hidup yang tidak bisa dilupakan sampai masa tuanya. 2. Kasus kematian dari Kusumawati atau Wati yang jangkauan terornya hanya menimpa kepada dirinya saja. Namun yang membedakan adalah kasus yang menjadi korban ke-8 ini memiliki perbedaan dari kasus-kasus yang lain, di mana tubuh dari almarhumah Wati menekuk dan sulit untuk diluruskan hingga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Orang tua dari Wati juga dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan adik dari Wati yang bernama Jeka. Semuanya benar-benar dalam keadaan selamat. 3. Kasus yang sedang berjalan dan masih belum diketahui dengan pasti adalah kasus dari Dini. Dalam kasus ini Mbah Sur menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam teror yang terjadi kepada dirinya dan juga kepada kedua yang sudah disebutkan. Jika memang dalam setiap korban memiliki perbedaan, itu berarti ada sesuatu yang memang ikut serta dalam ritual ataupun rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati sebelum melakukan penumbalan terhadap korban-korbannya. Teka-teki yang belum terungkap akan jalan rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati benar-benar telah membingungkan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Mereka terus dihantui oleh ketakutan yang terus-menerus datang tatkala tidak bisa membongkar semua rencana selanjutnya dari Bunda Melati. Jika memang ada orang lain yang bekerja sama dengan Bunda Melati,
bisa dipastikan dia adalah orang yang menerima tawaran itu. Seorang pria berjalan penuh dengan ketakutan. Langkahnya sedikit terburu-buru manakala dirinya belum kembali ke rumah. Sudah beberapa hari ini Pak Wikto selalu keluar tanpa izin dari istrinya. Entah pekerjaan apa yang dilakukan oleh Pak Wikto, namun semenjak meninggalnya Wati, Pak Wikto sering keluar rumah dengan keperluan yang tidak jelas. Akan tetapi kesibukan yang dilakukan oleh Pak Wikto ternyata tidak diketahui oleh JK dan ibunya. Kesibukan Pak Wikto dinilai sangat dirahasiakan sampai-sampai tidak ada satupun dari keluarganya yang mengetahui terkait dengan motif pekerjaan yang tiap hari dikerjakannya. Sesamanya di rumah, Pak Wikto langsung membersihkan tubuhnya dan bertolak menuju ke kamar mandi. Seperti biasa, sehabis mandi Pak Wikto langsung mencuci seluruh pakaian yang baru ia kenakan. Padahal tugas mencuci pakaiannya adalah pada istrinya, namun Pak Wikto sudah biasa melakukan hal ini semenjak sang anak meninggal dunia. Setelah mencuci pakaiannya, Pak Wikto langsung menjemur pakaian itu di tempat yang terpisah. Ia biasa menjemur pakaian di bagian belakang rumah dan tempat itu memang dikhususkan untuk pakaian itu sendiri. Padahal sudah berumur, tapi darahnya masih saja berceceran di sekitar pakaianku, ucap Pak Wikto sambil berusaha membersihkan noda darah di bagian celana dalamnya. Semenjak kematian dari Wati, keluarga dari JK ini sedikit hancur. Walaupun dalam kesehariannya mereka tercukupi, namun ada beberapa hal yang dirasa tidak masuk akal. Istri Pak Wikto yang bernama Ibu Heni tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan harus berada seharian di atas ranjang dan mengandalkan JK anak bungsunya dalam mengurusi pekerjaan rumah tangganya, seperti menyiapkan makanan, mencuci baju, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Sudah 1 tahun semenjak kematian dari Wati, JK masih belum menemukan titik jelas terkait dengan kematian kakaknya tersebut. Selain itu, dia juga mencurigai bapaknya yang terkadang membawa banyak uang sehabis pulang bekerja. Uang yang dibawa oleh bapaknya ini dalam hitungan hari bisa mencapai jutaan rupiah. Hanya saja yang membuatnya tidak habis pikir adalah uang tersebut cepat habis dalam hitungan hari saja. Maklum, mereka juga berupaya untuk bisa menyembuhkan Ibu Heni yang masih terbujur sakit yang sudah berbulan-bulan lamanya. Setiap kali Pak Wikto pulang, JK enggan menanyakan terkait dengan pekerjaannya. Komunikasi antara keduanya juga menjadi minim. Belum lagi permasalahan ekonomi yang terus menggerus kehidupannya membuat JK tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima semua kehendak yang telah diberikan dalam kehidupannya. Saat itu Pak Wikto kebetulan sedang berada di dapur. Ia sedang memasak sayur kesukaannya sendirian. Sayur dengan potongan buah nangka dan dibuat seperti layaknya gudeg menjadi makanan favorit keluarganya. Bersamaan dengan Pak Wikto sedang memasak, JK menuju dapur untuk menanyakan terkait dengan makanannya sudah habis. Pak, Ibu mau makan? Beras kita habis. Bapak lagi masak, nanti biar bapak yang nyuapin Ibu. Ya Pak. Pak Wikto menengok ke arah belakang untuk memastikan jika sudah tidak berada di belakangnya lagi. Lalu dia mengambil kantong kresek yang sudah ia siapkan dari sakunya dan mengambil sesuatu dari kantong kresek tersebut. Dengan cepat Pak Wikto memasukkan 3 buah bunga melati dan dia memasukkannya ke dalam sayur yang sedang ia masak. Pak Wikto mengaduk-aduk sayur itu hingga bunga melati yang ia masukkan sudah tercampur dengan sayur yang ia masak. Sembari menunggu masakan selesai, JK menyiapkan nasi yang baru saja matang. Ia bergegas menuju dapur untuk mengambil piring dan alat makan lainnya. Namun saat dimana JK tiba di dapur, dia justru mendapatkan omongan yang menyakitkan dari bapaknya sendiri. Kan udah bapak bilang bapak aja yang siapkan. JK merasa ada yang aneh dengan sifat bapaknya yang tidak biasa. Biasanya setelah masak dirinya menyiapkan itu semua dan sudah biasa ia lakukan semenjak ibunya sakit. Namun baru kali ini JK mendapati sebuah perkataan yang membingungkan dari bapaknya tersebut. Tapi Pak, aku takut bapak kerepotan. Kamu beresin depan rumah aja biar bapak yang siapin ini. Baik Pak. JK pun menyerahkan itu semua kepada bapaknya. Ia kemudian beranjak pergi dari dapur dan menuju ke bagian depan rumah untuk membersihkan halaman dan sekitarnya. Tepat saat dimana JK tiba di depan rumah, ia melihat banyak sekali bunga melati yang sudah bertaburan di depan rumahnya. JK merasa ada yang tidak beres dengan penebaran bunga melati yang masih segar itu. Ia kemudian mengawasi sekitaran rumahnya. Siapa tahu ada orang yang benar-benar usil dan sengaja melakukan ini demi keruntuhan dari keluarganya sendiri. Dan yang membuat JK merasa aneh lagi adalah terkait dengan arahan bunga melati itu yang membuat seperti barisan hingga ke bagian belakang rumah. JK penasaran dengan kejanggalan semacam ini.
Sebelumnya dia tidak pernah melihat kejanggalan aneh selain sebelum kematian dari kakaknya, yaitu Wati yang mendapati bunga melati di sekitar rumahnya. Namun sudah 1 tahun lamanya semenjak teror aneh ini terjadi, JK menemukan kejadian yang sama. JK kembali melangkahkan kakinya hingga ke bagian belakang rumah sembari mengikuti jejak dari bunga melati yang membentuk barisan memanjang hingga ke tempat di mana bapaknya menjemur pakaiannya. Dan saat di mana JK tiba di bagian belakang rumah, dia terkejut saat melihat seorang wanita menggunakan pakaian seperti pengantin sedang terduduk membelakanginya sembari menjilati celana dalam bapaknya. Lidahnya memanjang saat menjilati pakaian dalam bapaknya yang tampak dengan jelas ada noda merah di sekitarnya. Tiba-tiba JK merasakan hawa merinding yang begitu besar saat wanita tersebut menengok ke arahnya. Tatapan dari wanita pengantin itu benar-benar mengerikan. Di sekitar bagian matanya benar-benar menghitam. Lalu bagian pipi dan mulutnya terdapat kerutan dengan dagu yang runcing. Belum lagi bagian kuku-kukunya yang sangat panjang dengan jari jemari yang sudah memucat pasti layaknya mayit. Wanita itu tersenyum ke arah JK sembari mengatakan sesuatu. Cari apa di sini, Cak Bagus? JK tidak bisa berkata-kata. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya dan mencoba untuk menghindari kontak mata dengan sosok pengantin itu. Untungnya dia masih punya kekuatan dari tenaga untuk bisa melarikan diri dari bagian belakang rumahnya. JK pun kembali ke bagian depan rumah. Nafasnya naik turun bersamaan dengan perasaan takutnya yang benar-benar meningkat saat melihat tatapan seram dari sosok pengantin tersebut. Sembari bertanya dalam pikirannya sendiri, JK seperti mengingat sesuatu akan sosok yang sering dibicarakan oleh bapaknya tersebut usai kematian dari kakaknya Wati. Demit manten. Ia kemudian segera masuk ke dalam kamar untuk memastikan jika bapaknya sudah menyuapi ibunya yang masih berada di dalam kamar. Dan memang benar, saat dimana JK membuka kamar ibunya, dia sudah melihat bapaknya sedang menyuapi ibunya. JK, sudah dibereskan bagian depan rumah. Sudah, Pak. Oh ya, besok jangan lupa panggil Ibu Sumi dan Pak Sumardi ya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi? Yang tukang mandiin jenazah itu, Pak? Iya benar, nanti panggilin mereka berdua ke rumah. Loh, kenapa memangnya, Pak? Bapak mau silaturahmi aja. Aneh, tidak seperti biasanya Pak Wikto memanggil Ibu Sumi dan Pak Sumadi jika memang tidak ada keperluan yang benar-benar sangat khusus. Terakhir kali pertemuan itu berlangsung saat di mana Pak Wikto membeberkan rahasia terkait dengan sosok yang bernama Demit Manten. Dan pemanggilannya diusung oleh bapaknya ini menimbulkan banyak pertanyaan dari dalam diri JK. Pasalnya Ibu Sumi dan Pak Sumadi akan datang ke tempat warga jika memang ada pernikahan, kematian, atau memang ada keperluan mendesak. Jika memang bukan karena pernikahan, lalu mengapa Pak Wikto memanggil keduanya? Apakah Pak Wikto ingin memberikan pekerjaan dengan keduanya terkait dengan adanya orang yang meninggal tepat di hari esok? Atau kedatangan keduanya dikhususkan untuk keperluan tertentu? Baik Pak, besok aku panggil mereka berdua. JK melihat ibunya memakan makanan yang diberikan oleh bapaknya dengan sangat lahap. Tidak seperti biasanya, kini ibunya memegang makanan itu dengan kedua tangannya sendiri. Aneh. Banyak keanehan yang terjadi saat Pak Wikto datang kembali ke rumah ini. Malam harinya JK tidak bisa tidur. Ia hanya terjebak dalam pikirannya yang berlebihan dengan kemunculan Demit Manten yang berada di rumahnya. Belum lagi bapaknya meminta untuk memanggilkan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi yang merupakan dua orang yang sering memandikan jenazah. Semua yang dikatakan oleh Pak Wikto benar-benar sangat rancu. JK masih belum bisa mengetahui dengan jelas terkait dengan apa yang selama ini disembunyikan oleh bapaknya tersebut. Dan tepat di tengah malam Pak Wikto keluar dari rumahnya. Kebetulan JK masih belum tidur dan dia berada di bagian depan rumahnya. Bapak kerja dulu ya. Kerja? Yo, kebetulan Bapak ada kerjaan mendadak hari ini. Sebenarnya Bapak kerja apa toh? Semenjak Mbak Wati gak ada, Bapak jadi aneh. Belum lagi penyakit yang Ibu derita selama berbulan-bulan. Tolonglah Pak, bersikaplah terbuka kepada JK. Pak Wikto tampak kesal dengan kecerewatan dari JK yang tidak seperti biasanya. JK yang dikenal penurut kini berubah drastis menjadi seorang pria yang penuh dengan pemberontakan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal menurut dirinya sendiri. Tumben kamu cerewet, Le. Apa kamu lupa siapa yang menghidupimu saat ini? Kamu harus tahu kita orang susah. Kita harus membuat penawaran khusus.
penawaran khusus. Nanti kamu tahu, Cak Bagus. Pak Wikto pun mencium kening anak bungsunya itu. Ia kemudian meninggalkan JK seorang diri di rumah bersama dengan ibunya. Walaupun terasa masih janggal, JK masih terus menerima hal semacam itu demi kebaikan dirinya dan kesehatan ibunya. Pak Wikto berjalan meninggalkan rumahnya. Ia kini bertolak menuju ke salah satu rumah besar yang memang sangat dikenal oleh seluruh warga di desa Tejokromo. Pekerjaannya sekarang adalah menjadi orang yang menjadi bagian penting dari berjalan atau tidaknya kesejahteraan dari para penghuni rumah besar tersebut. Saat tiba di rumah besar itu, dirinya langsung disambut oleh seorang wanita yang penuh dengan kemewahan. Langkah wanita tersebut sangat menawan dan mempesona. Tubuhnya yang sangat cantik serta ketegasannya dimiliki sifatnya yang membuat orang-orang di desa Tejokromo tunduk kepadanya. Selamat datang kembali, Wikto. Bunda, aku sudah melakukannya. Kamu memang hebat, Wikto. Aku harap tawaran ini dapat membahagiakanmu. Ternyata seorang pria asing yang saat itu mendatangi rumah Ibu Sri adalah Pak Wikto. Dan Pak Wikto sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Bunda Melati untuk membongkar orang-orang yang sedang mencari tahu informasi tentang ritual yang dilakukan oleh Bunda Melati. Lalu apakah mereka berdua datang ke rumahmu besok pagi? Mereka akan datang. Bagus, kita harus jebak tikus itu ke dalam lubang yang penuh duri. Pak Wikto pun dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Sebentar lagi malam ritual akan tiba. Namun Bunda Melati memiliki rencana lain untuk bisa menjebak orang-orang yang memang sering membuntuti rencananya secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu JK sudah tertidur lelap. Di hadapannya keluar seorang wanita dan berjalan melewatinya menuju ke kamar mandi. JK masih tidak sadar jika yang baru saja melewatinya saat tidur adalah ibunya sendiri yang didiagnosa tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan. Dan saat yang bersamaan terdengar sesuatu dari arah kamar mandi. Suaranya begitu jelas. JK langsung terkejut saat dia mendapati kamar ibunya sudah terbuka lebar. Ibu! JK pun segera mencari ibunya. Dia mencari ke bagian depan rumah, namun dia tidak mendapati siapapun di luaran. Firasatnya tertuju kepada arah kamar mandi sembari menelan ludahnya sendiri. JK berjalan perlahan. Ia merasakan ada hal buruk yang menimpa kepada dirinya. Dan saat dimana dirinya sudah berada tepat di hadapan kamar mandi, JK melihat ada beberapa butir bunga melati yang sudah berada tepat di hadapan pintu kamar mandi. Ini... Karena penasaran, JK pun segera mendobrak kamar mandi itu. Dan saat dimana pintu kamar mandi terbuka lebar, dia terkejut bukan main saat melihat ibunya sudah tenggelam di bak mandi dengan posisi kedua tangan yang sedang berpegangan ke bagian bahu bak mandi. Ibu! Dan ternyata korban ke-9 adalah Ibu Heni.